Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, Teknik Informatika semester 5 di Universitas Islam Aliyah Kuningan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Basis Data dengan dosen pengampu Ibu Neng Sri Latifah Julfa MSkom MKom. Oke. Saya akan membuat database SQL, yaitu database restoran. Pertama kita buka dulu SQL, aplikasi SQL-nya. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita memasuki aplikasi SQL server. Kita langsung connect aja. Lalu untuk membuka lembar kerjanya, kita klik yang new query. Nah, lalu kita buat dulu database-nya. Create database itu untuk membuat database. Lalu kita kasih nama database-nya restoran. Misal nama restorannya restoran Konoha. Kita blok, lalu kita execute untuk menjalankan kode ini apakah berhasil atau tidak. Nah, akan ada peringatan, akan ada tulisan complete. Kalau nggak complete berarti ada yang typo atau harus dibetulkan. Nah, setelah terbuat database-nya, kita lalu ketik use untuk menggunakan si database ini. Use, terus ketik lagi nama database yang tadi, restoran Konoha. Kita blok lagi, execute, complete. Lalu setelah kita buat database dan bisa digunakan, tinggal kita masukkan tabel-tabel yang diperlukan untuk database restoran ini. Yang pertama, saya akan membuat tabel pelanggan terlebih dahulu. Buat tabel pelanggan. Untuk varchar isian 10 itu mah ditentukan berdasarkan kebutuhan database-nya aja, teman-teman. Mau diisi apa-apanya gitu. Misal saya butuh untuk tabel pelanggan itu ada kode pelanggan, ada nama, nanti nomor HP, kode pembayaran, status pembayaran, dan lain-lainnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan database yang akan teman-teman gunakan aja, yang akan teman-teman buat. Ini lupa koma, nama, terus nomor HP,
kode pembayaran. Nah, untuk tabel pelanggan seperti ini yang saya buat. Pertama itu kita buat dulu tabelnya dengan mengetik create, terus namanya tabel pelanggan, kurung buka, kode pelanggan. Untuk ada varchar, ada char, ada primary key. Itu teman-teman bisa pelajari aja di Google ya untuk lebih lengkapnya. Ada kode pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, kode pembayaran, status pembayarannya. Lalu untuk primary key-nya itu kode pelanggan, kurung penutup. Kita cek dulu ya di execute, kita blok execute. Ada yang salah ini sepertinya. Create create table. Table tadi saya tulisnya table, pengen salah. Execute. Nah, ini berhasil. Jadi harus sesuai ya teman-teman, harusnya table tulisannya tabel. Nah, ginilah pokoknya mata gitu. Nah, setelah tabel pelanggan, selanjutnya tabel pelayan. Create table pelayan. Kurung buka, ID nama char 25, tanggal lahir itu Mahdet. Untuk tabel pelayan saya buat tabel pelayan dah, ini kodenya. Ada ID pelayan sebagai primary key-nya. Tabel pelayan ada ID pelayan, nama, tanggal lahir. Kita execute, complete. Selanjutnya tabel menu restoran.
Nah, untuk tabel menu restoran ada kode menu sebagai primary key-nya, ada pilihan menu-menunya, ada nama karakternya dan harganya. Lalu kita mau execute. Oke, komplit, berhasil. Selanjutnya saya butuh lagi tabel pemesanan. Buat tabel pemesanan, create tabel pemesanan, kurung buka, kode pemesanan varchar 5, kode pelanggan, kode menu varchar 10, ID pelayan varchar 15, jumlah menu untuk tabel pemesanan ada kode pemesan, kode pelanggan, kode menu, ID pelayan, jumlah menu, dan primary key-nya itu kode pemesanan. Coba kita execute. Apakah berhasil? Yes, karena find data type yang salah. Create table pemesanan varchar, kode menu, kode pelayan, constraint. Nah, kayaknya gini deh harusnya. Execute. Nah, typo guys. Setelah tabel pemesanan langsung tabel diskon. Buat tabel diskon, create tabel diskon, kurung buka, kode diskon varcharnya 20. Ini jadi primary key, koma, pilihan menu, varchar 30, kurung tutup. Nah, tabel diskon ada kode diskon sebagai primary key dan pilihan menu. Execute, complete. Lalu yang belum tuh tabel pembayaran. Buat tabel pembayaran, create
tabel pembayaran. Kode pembayaran voucher 5. Terus kode pemesanan vouchernya 5 juga. Kode diskon, vouchernya 20. Jenis pembayaran, voucher 15. Total pembayaran integer koma constraint type constraint pembayaran. Nah, untuk tabel pembayaran ada kode pembayaran, kode pemesanan, kode diskon, jenis pembayaran, total pembayaran. Primary key-nya kode pembayaran. Coba di-execute, berhasil. Nah, ini udah selesai untuk kodenya. Coba saya akan lihat tabel yang jadinya itu. Coba diklik database. Salah, restoran Konoha, database diagram, diklik kanan, new database diagram, blok semuanya, add. Tunggu dulu sampai selesai. Nah, setelah selesai di close. Ada pelayanan, ada pemesan, ada pembayaran. Untuk menu resto boleh di sini. Untuk pelanggan sini. Untuk diskon di bawah. Terus kita tarik dari ID pelayan ke pemesanan. Oke. Nah, ini dulu udah pelanggan ke menu resto.
dari pembayaran ke kode pembayaran. Dari ID pelayan kode menu. Ini salahkannya. Kode pemesanan. Total pembayaran ke diskon. Kode pelanggan ke kode pelanggan. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Mungkin cukup sekian pembuatan database restoran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.